يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Para alim ulama yang saya muliakan, akhussu bidzikri akhi fillah al-ustad Khairi Darwin. Saya merasa su'ul adab ini duduk di depan beliau ini. Allah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan. Semoga Allah mudahkan urusan beliau, Allah selesaikan masalah beliau, Allah tunaikan hajat beliau, hajat dunia dan akhirat. Saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu nama guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, namun tidak sedikit pun mengurangi takzim dan ihtiram saya kepada jenengan semua. Bapak pimpinan manajemen yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj itu berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik menembus 7 lapis langit, terus ke Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dialog komunikasi langsung dengan Allah, turun lagi kembali ke bumi membawa oleh-oleh. Sholat 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj untuk mengingat kembali pertama kali perintah sholat itu diturunkan. Dan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kita semakin bersungguh-sungguh, semakin rajin, semakin rutin di dalam menjaga dan mendirikan sholat. Karena hikmah yang terbesar
di balik terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hikmah sholat. Bulan Isra Mi'raj ini, bulan Rajab ini, umat Islam di seluruh Indonesia memperingati Isra dan Mi'raj. Di masjid, di mushola, di rumah, di kantor, di lapangan. Dan tanda suksesnya, tanda berhasilnya peringatan Isra Mi'raj itu bukan banyaknya orang yang datang, bukan juga banyaknya umbul-umbul yang dipasang, bukan besar dan bagusnya tema yang dibuat di baleho, di spanduk, bukan juga banyaknya enaknya makanan minuman yang disuguhkan, bukan juga bagusnya mantapnya ceramah yang disampaikan, tapi tanda suksesnya, berhasilnya peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah setelah peringatan Isra dan Mi'raj, kita semakin rajin, semakin bersungguh-sungguh di dalam menjaga dan mendirikan sholat. Maka malam ini saya akan banyak berbicara tentang sholat aja ini. Bapak Ibu, coba apa untungnya orang yang jaga sholat? Apa ruginya orang yang mengabaikan dan meninggalkan sholat? Ini yang mau kita bicarakan. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang salat menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat merobohkan agama. Coba umpama nih, saya mohon maaf, Bapak Ibu kerja di sini, kemudian dari hasil gaji setiap bulan itu ditabung, disisihkan, disimpan sedikit demi sedikit, belikan tanah kaplingan untuk bangun rumah, kemudian uangnya belikan bahan material, cari tukang bangun rumah. Kita membangun rumah mengeluarkan biaya begitu besar, makan waktu begitu lama. Setelah rumah kita jadi tegak kokoh berdiri, tiba-tiba ada orang yang datang merusak, menghancurkan, merobohkan rumah yang kita bangun itu. Kira-kira gimana Ibu? Mangkel mungkin, jengkel, dongkol, sakit hati kita. Kita yang bangun, kok dia yang merusak dan menghancurkan. Itu rumah. Bagaimana dengan agama yang telah dibangun oleh Rasulullah dengan bersusah payah? Beliau korbankan harta, diri, waktu dan perasaan, rela dipitnah, dicaci maki, dicemooh, diolok, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir. Hari-hari diludahi, dilempar kotoran, dilempar dengan batu. Pagi-pagi berangkat dengan pakaian putih, pulangnya berkubang debu. Bahkan tidak jarang berlumuran dengan darah ini. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun Nabi berjuang. Sebuah potensi dikerahkan, istri yang semula kaya jadi miskin,
tantangan, ujian, cobaan, halangan, rintangan datang silih berganti, bertubi-tubi, tak kenal henti demi membangun ini Islam. Setelah Islam dibangun tegak, kokoh, berdiri, sempurna, kok dirobohkan, kok dirusak, dihancurkan. Siapa yang merobohkan agama? Siapa yang merusak agama? Siapa yang menghancurkan agama? Orang yang ngakuknya Islam tapi mengabaikan dan meninggalkan sholat. Seandainya jasad Rasulullah ada di tengah-tengah umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, sungguh tidak terbayangkan sebanyak apa tumpahnya air mata Nabi, seperti apa hati Nabi menyaksikan, melihat umat ini yang rame-rame meninggalkan sholat. Artinya rame-rame merobohkan, merusak, menghancurkan agama yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya orang Islam yang mengabaikan dan meninggalkan sholat adalah orang yang tidak pandai balas budi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, aqimis sholat, dirikan sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah, kata Nabi. Kelak di hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab, dipertanyakan adalah sholat. Idza saluhat saluha sairu amalihi, bagus sholatnya, bagus amal yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi, rusak sholatnya, rusak amal yang lain. Jadi sholat ini menentukan bagus apa jeleknya ibadah yang lain, diterima atau ditolaknya ibadah yang lain. Makanya kata Nabi, mathalus sholat indal Islam kama talir ra'as indal jasad. Perumpamaan sholat dalam Islam seperti kepala pada badan. Coba ada badan tapi tanpa kepala, gimana kira-kira Bu? Gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa mencium, gak bisa berkata-kata, gak bisa berpikir, gak ada kepala. Kalau ada orang tangannya putus, kakinya putus, namanya orang buntung. Matanya gak bisa melihat, namanya orang buta. Telinga nggak bisa mendengar, namanya orang budak. Mulut nggak bisa ngomong, namanya orang bisu. Sebutannya, panggilannya masih orang, begitu loh. Tapi kalau ada badan nggak berkepala, namanya apa tuh Pak? Apa tuh Bu? Wih. Saya minta maaf kalau mungkin Bapak Ibu sekali-sekali kaget dengar suara saya nih. Saya itu memang jangankan ceramah lah, ngomong biasa aja memang suaranya keras. Makanya cepat serap. Pangkalan Bun itu banyak orang yang komen, ini kalau Pak Kiai Ibrahim khutbah Jumat ini kayak orang ngomel-ngomel katanya. Ada yang komennya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, pokoknya kalau Pak Kiai khutbah saya senang tuh, padahal capek kerja setengah hari itu, tapi hilang ngantukku, seger katanya.
badan gagah ibu, besar, otot kekar, dada bidang, tapi tidak berkepala. Coba nih, jam 1, jam 2 malam mungkin lampu mati, hujan gerimis, kilat petir menyambar, lagi tidur pulas, terdengar sayup-sayup, ada orang mengetuk pintu, dor. Dalam keadaan kusut masai kita bangun, jalan gontai menuju pintu. Begitu pintu kita buka, ternyata ada badan nggak berkepala. Gimana kira-kira? Kabur tuan rumah itu. Nah, orang Islam yang tidak sholat seperti badan tanpa kepala. Malaikat kabur, malaikat nggak mau dekat, nggak mau merapat. Yang dekat, yang rapat, yang akrab sama orang yang tidak sholat itu gedemit, genderuwo, kolong wewe, pampir, kuntilanak, jai langkung, pocong, suster ngesot. Hah? Tapi orang yang jaga sholat, malaikat dekat, rapat, akrab sama dia itu. Terutama malaikat rahmat. Bapak Ibu yang mulia, sholat juga menjadi pengampun bagi dosa-dosa. Kata Nabi, "Mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin hamrin ala babi ahadikum yartasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti orang di depan rumahnya ada sungai dalam, airnya bening jernih, dia mandi 5 kali di situ, daki dan kotoran di badannya bersih. Begitulah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh membersihkan dosa-dosa. Musim gugur di bawah sebatang pohon, duduk dengan sahabat Abu Jar, Nabi mengambil ranting kering, beliau guncang-guncang, daunnya berguguran. Kata Nabi, Abu Jar, orang itu kalau sholat mengharap ridho Allah, dosa-dosanya akan berguguran seperti mana daun ini gugur dari rantingnya. Maka kalau kita merasa ini sadar, ngaku banyak dosa, berharap Allah mengampunkan dosa kita, caranya gimana? Jaga sholat. Sesibuk apapun, serepot apapun, secapek apapun, kalau mungkin kita sakit, separah apapun penyakit kita, pantang meninggalkan sholat. Iya Pak? Ibu, pantang meninggalkan sholat. Dan sholat itu mendatangkan rezeki, melapangkan, meluaskan, memberkahkan rezeki. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat, sabar di dalam mendirikan sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, justru kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, akibat manfaat hasil yang baik bagi orang-orang yang takwa. Orang yang jaga sholat itu kan tanda orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Orang takwa itu mendirikan sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang beriman itu menjaga sholat. Dan orang yang sholat tanda orang bertakwa. Maka janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa, buktinya dia jaga sholat,
Allah mudahkan urusannya itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang sholat tanda bertakwa, Allah keluarkan dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki yang datang dari arah tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Jadi sholat mendatangkan rizki, memberkahkan, melapangkan, meluaskan rizki. Tapi aneh umat Islam hari ini, katanya sibuk mencari rizki lalu meninggalkan sholat. Jadi ngamalkan ayatnya itu kebalik begitu. Ayatnya itu kan dengan sholat rizki datang, tapi umat Islam hari ini alasan sibuk mencari rizki meninggalkan sholat. Yang memberi rizki adalah Allah, tapi dia menjauhi Allah yang pemberi rizki itu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cuman kata Allah, salat itu berat. Allah yang bilang tuh dalam Al-Quran, salat itu berat. Siapa yang berat mengerjakan salat ini? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik, antara lain wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda-tanda orang munafik itu antara lain apabila mereka berdiri untuk sholat qamu kusala, malas-malasan. Jadi orang yang malas-malasan sholat itu ciri kemunafikan. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak sholat? Berat untuk sholat itu. Makanya kalau kita cerita Isra Mi'raj itulah, kan malam Isra Mi'raj itu Allah perlihatkan kepada Rasul ada sekelompok orang, ada orang yang memecah-mecahkan kepalanya itu dengan batu kan, hancur berhamburan, bulat lagi, pukul lagi, hancur lagi, bulat lagi, pukul lagi, hancur lagi, terus begitu. Kata Nabi, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini? Kok kasihan seperti itu nasib mereka, penderitaan mereka? Kata Jibril, haula'il ladzina tatathaqalu ru'usahum anis sholatil maktubah. Itu tuh orang-orang yang memberatkan kepalanya untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya kata ulama, orang yang kepalanya berat untuk bangun sholat itu kepala batu gitu. Berat. Subuh-subuh al-ustad muadzin azan subuh, teriak sampai serak suaranya, manggil orang untuk datang sholat subuh ke masjid. As-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik dari tidur, kata ustadz nih di masjid, kata muadzin. Kata yang dalam kamar di atas kasur tidur lebih enak. Dia nggak ngomong begitu, tapi buktinya selimut makin terik. Iya.
Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hadir pada acara Isra Mi'raj malam hari ini, yakin saya semuanya rajin sholat. Iya, tinggal kita buktikan aja subuh nanti kan, berapa saf yang datang. Berat. Alah, yang penting kan sholat, Pak. Oh, bukan. Sholat itu yang paling penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat ya asal-asalan, mau sholat, mau enggak ya enggak. Iya, sholat itu penting. Coba, ada hadis Nabi, man hafadha ala shalawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisal. Orang yang betul-betul menjaga sholat 5 waktu, Allah berikan 5 kemuliaan. Pertama, yurfa'u anhu daikul aish. Allah angkat, Allah hindarkan, Allah jauhkan dari kesempitan hidup. Ekonominya nggak akan sulit, Bapak. Hidupnya nggak akan melarat, Ibu, asal betul-betul jaga sholat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal soleh, laki ataupun perempuan, dan dia beriman, termasuk rajin sholat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah, kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Orang yang sholat itu kehidupannya baik. Suami yang rajin sholat jadi suami yang baik, istri rajin sholat jadi istri yang terbaik. Anak-anak kita jaga sholat menjadi anak-anak yang baik. Atasan rajin sholat, atasan yang baik. Bawahan yang rajin sholat, bawahan yang baik. Yang di kantor rajin sholat, yang di pabrik rajin sholat, yang dodos, mupuk, merawat, mengut brodolan, semuanya jaga sholat. Dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai anak buah jaga sholat, semuanya menjadi orang yang terbaik. Allah jauhkan dari kesempitan hidup, tenang batin tuh, tentram jiwa tuh. Kenapa? Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maknanya orang yang sholat itu orang yang sedang berzikir mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, ingat kepada aku kata Allah, aku pun ingat kepada kamu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman tuh hatinya tenang dengan berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan berzikir ingat Allah, hati itu tenang. Salat itu zikir. Sejak kita takbir Allahu Akbar, zikir itu. Iya. Kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca surat, kita ruku bertasbih, iktidal berzikir, sujud bertasbih dan berzikir, duduk antar dua sujud pun, semua gerakan-gerakan sholat itu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jauhkan dari kesempitan hidup, tenang, tentram jiwa. Tapi kalau orang tinggalkan sholat, lupa kepada Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, disuruh sholat gak mau sholat,
diundang ke masjid, nggak mau datang ke masjid. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kesempitan hidup. Tapi Pak Kiai rumahnya besar, betul rumahnya besar, tapi dalam rumah kerasa sempit. Rumahnya besar, hatinya sempit, nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, piring terbang, panci melayang. Suami kencing berdiri, istri kencing berlari, anaknya kencing. Apa tuh? Nggak ada ketenangan. Rumah megah, mobil mewah, punya walet, karet, sawit, duit, tanahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana, tapi jauh dari peringatan Allah. Nggak jaga sholat, nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman. Ingin tenang, jaga sholat. Yang kedua, yirfa'u anhu adzabul qabr. Orang yang jaga sholat itu Allah jauhkan dari azab dan siksa kubur. Tiga, yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Kelak di hari kiamat buku catatan amalnya Allah berikan lewat tangan kanan, terhormat, tanda orang selamat. Empat, yamurru ala sirat kalbarki, niti jembatan sirat secepat kilat. Lima, yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dunia akhirat janji Allah untuk orang yang jaga sholat. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan pernah ingkar janji. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kelak di hari kiamat Allah nggak akan zalim. Wala tujzauna, tidak akan diberi balasan kecuali sesuai amalan. Idza khairan fa khairun, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Beramal baik, baik dapatnya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal buruk ya melihat dan mendapat balasan buruk juga. Innal abrara lafi na'im, yang baik ke surga. Wa innal fujara lafi jahim, pendosa ke neraka. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siap jaga sholat? Siap tidak ini? Dengan semangat mi'raj kita, ayo lebih sungguh-sungguh lagi kita di dalam menjaga dan mendirikan sholat. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ancaman Allah tuh berat bagi orang yang mengabaikan sholat ini. Itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ditulis hadis, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara dhihara. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir terang-terangan, menantang Allah itu. Dalam hadis Nabi katakan, man taraka sholata hatta mada waktu hatta madha waqtuha summa qadha udhiba bin nari hukman. Orang yang meninggalkan satu kali sholat aja, satu kali sholat ditinggalkan, hatta madha waqtuha, sampai berlalu habis waktunya, summa qadha, kemudian dia qadha, udhiba bin nari hukman, diazab dalam neraka itu satu hukum Bapak. Satu hukum itu berapa? Wal haqbu thamanuna sana. Satu hukum itu 80 tahun. Wasanatu salasu mi'atin wa sittuna yauman. Satu tahun itu 360 hari. Yang satu harinya kata Allah, bi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat dulu 1000 tahun dalam dunia. Satu kali meninggalkan sholat, kalau enggak sempat bertobat, bahaya itu. Berapa puluh juta tahun mendekam di dalam neraka. Dalam Al-Quran coba
Itu nanti orang-orang dalam neraka itu ditanya, masalah kakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka nih? Kok kalian masuk neraka tuh kenapa gitu loh? Maka penduduk neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka nih karena dulu dalam dunia kami tinggalkan sholat. Coba kalau ibu baca surah Maryam, baca surah Maryam. Di pertengahan surah Maryam tuh ada ayat, fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, nanti akan muncul generasi di mana mereka tuh mengabaikan sholat, wattaba'us syahawat, memperturutkan nafsunya, syahwatnya tuh nggak mau sholat, dituruti sama dia itu. Fasawfa yalqawna ghayya, nanti mereka akan menemui ghayyan. Apa itu ghayyan? Telaga nanah dan darah yang terdapat di dasar neraka jahanam. Ngeri memang. Banyak lagi ancaman, tapi terlalu banyak baca ancaman ini. Cuman intinya dengan semangat Mi'raj ini, ayo sama-sama kita jaga sholat. Tapi Pak, kalau tuh yang di kantor enak, mereka duduk di kursi depan laptop, depan komputer ber-AC. Kami yang di kebun nih loh, yang dodos, yang mubuk, yang merawat, yang mungut berondolan ini, gimana mau sholat? Kami yang di pabrik nih loh, buah datang terus, gimana mau sholat? Bisa. Saya tuh sering katakan, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau nggak ada kemauan, dibuatnya beribu alasan. Capek, lemah, letih, lesu, ngantuk, sibuk, macam-macam alasan. Tapi tunggu nanti di hari kiamat. Surah Yasin kan sering kita baca itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut terkunci nggak bisa bicara, wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang bersaksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan, mereka perbuat selama hidup di alam dunia ini. Oh, dalam dunia kadang-kadang orang buat alasan, kalau semua orang rajin sholat, semua orang masuk surga. Kalau semua orang masuk surga, neraka siapa yang ngisi? Gitu. Emang dia apa yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholat. Ini PKS ini lah. Iya. Di PKS biasanya, di pabrik biasanya ada musola kan? Ada? Sholat nggak? Di pondok, di Abdeling juga ada masjid. Kita tuh bersyukur sebenarnya, perusahaan kita sudah menyiapkan fasilitas gitu loh. Masjid disiapkan, ya kan, lampunya terang benderang begini, kipas anginnya banyak, airnya melimpah, ya kan. Tinggal kita aja. Bahkan di masjid itu disiapkan ustadznya, tinggal kita aja mau belajar apa tidak, mau nanya apa tidak.
Nah, kita bersyukur perusahaan menyiapkan fasilitas masjid yang begitu enak ini, tinggal kita mau enggak mengisinya, meramaikannya, memakmurkannya. Oke lah, ketika jam zuhur, jam asar mungkin kita masih di pabrik, yang di kebun mungkin masih di kebun kalau bloknya jauh dengan rumah. Tapi saat maghrib, isya, subuh, kan kita ada di rumah itu. Saat ada di rumah, sedapat mungkin kita datang ke masjid. Kerja malam, ada jam istirahat, ada. Pokoknya ada kemauan, ada jalan. Sip malam, sip siang, yang penting ada keinginan dulu, ada kemauan dulu, jalannya akan terbuka lebar itu. Itu saya pernah nyampaikan di kebun mana gitu Pak, untuk para pemanen yang di kebun. Jadi coba, sekarang ini kan musim hujan lah, sungai-sungai, danau, kolam terisi air, enak wudhu, begitu. Kalau musim kemarau misalnya, air agak susah, kering, bawa air dari rumah itu. Saya kan keliling keluar masuk kebun juga Pak, Bu, keluar masuk kebun juga, di base campnya, di upbuildingnya, di pabriknya, di kebunnya biasa. Saya keluar masuk kebun begini. Saya katakan cobalah sebelum berangkat kerja itu buat persiapan. Bapak-bapaknya mungkin bawa sarung, bawa kopiah, bawa sejadah. Ibu-ibu mungkin bawa mukena, begitu kan? Takut di kebun gak ada air, bawa air dari rumah. 1 jerigen yang 5 liter cukup sudah dulu. Di kebun sholat. Ya, kalau jam zuhur istirahat misalnya, enak pulang. Kalau jam asar masih kerja misalnya, begitu masuk waktu sholat. Bagus itu kumandangkan adzan tuh di tengah-tengah kebun tuh. Kemudian juga di musala yang ada di pabrik itu kumandangkan adzan. Jadi di masjid sini Al Ihsan berkumandang adzan, di musala pabrik berkumandang adzan, di upbuilding berkumandang adzan, bahkan di tengah-tengah kebun sawit pun berkumandang adzan. Kan kata Nabi, kalau adzan dikumandangkan, setan tuh lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut loh. Makanya kalau adzan dikumandangkan, setan tuh lari. Ada yang masuk ke dalam WC itu. Yang WC rumahnya setan. Adzan di tengah-tengah kebun tuh teriak sekeras mungkin. Maka dedemit genderuwo gunung wewe pampir kuntilanak jelangkung pocong tadi tuh hilang dia, kabur dia tuh. Ada berapa orang di situ sholat berjamaah kita? Kalau lupa bawa sejadah tadi itu, ambilkan pelepah sawit tuh, hamparkan. Sholat kita di situ, di atas pelepah sawit. Bayangkan, ini saya sholat di atas pelepah korma. Seperti di kota Madi, sholat di kebun bisa, di pabrik bisa. Alah Pak katanya, jangankan mau sholat di pabrik, mau sholat di tengah-tengah kebun, di rumah itu loh santai aja, nggak sholat juga. Ada yang begini nih, tapi teman-teman di sini enggak. Ini orang-orang yang rajin sholat semuanya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sholat. Yang wajib, syukur kita bisa kerjakan yang sunat juga. Iya, pagi-pagi sholat isyraq. Kalau mampu, kalau sempat, sholat duha.
malamnya tahajud, witir. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Orang tuh kalau senang bertemu Allah, Allah lebih senang lagi bertemu dengan dia itu. Makanya kalau kita mendekati Allah satu jengkal, Allah mendekati kita satu hasta, Pak. Kita mendatangi Allah satu hasta, Allah mendatangi kita satu depak. Kita merapat kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari mendatangi kita. Sedikit aja kita beramal, tapi banyak balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan kita lakukan 10 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ayo merapat, ayo mendekat. Wasjud waqtarib, sujud kamu, waqtarib, merapat kamu, mendekat kepada Allah. Kata Nabi, seorang hamba, saat-saat hamba paling dekat dengan Allah adalah saat dia sedang sujud, keningnya, hidungnya nempel ke atas sejadah. Ini muka ini yang paling berharga, kita tempelkan ke lantai ini, kening kita, hidung kita, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjud waqtarib, sujud. Saat itu dekat dengan Allah. Makanya hadis Nabi itu kan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Coba Nabi Isra dari Mekah ke Madinah, kita pun juga Isra dari pagi ke siang, siang ke petang, petang ke malam, malam siang, siang malam. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini perjalanan menuju kepada Allah. Kita berjalan dari siang ke malam, malam ke siang. Nabi Mi'raj berhadapan dengan Allah, bertemu Allah, dialog dengan Allah. Kita pun juga Mi'raj. Dengan sholat tuh kita naik tuh. Ketika sholat berhadapan dengan Allah, bertemu Allah, dialog komunikasi dengan Allah, bisa curhat kepada Allah di dalam sholat. Iya Bu? Cuman sholat bukan sekedar sholat. Sholat itu perintah Allah, kewajiban kita. Tapi supaya sholat kita betul diterima oleh Allah, menyelesaikan masalah, menjauhkan dari maksiat dan mungkarat, menyelamatkan di akhirat, sholatnya mesti ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu, saya minta maaf, betul malam ini saya pokoknya bicara tentang sholat aja. Yakin aja Pak, jaga sholat, yang lainnya akan beres itu semua itu. Nah, tapi caranya, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Figur kita Rasulullah. Nabi salat, kita juga salat. Gimana Nabi itu kalau salat Bapak? Pertama, selalu di awal waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu Allah tentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Afdalus sholati fi awali waqtiha. Sholat paling afdal itu di awal waktu. Ketika beliau ditanya ayul amali afdal, amal apa yang paling afdal? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Coba kita biasakan sholat tepat waktu, jangan menunda-nunda waktu, jangan mengundur-mundur waktu. Maaf, ini di perusahaan kita, yang di kantor, yang di pabrik, yang di kebun, ada nggak disiplin waktunya? Ada kan? Pagi apel jam berapa? Jam 7.
Kerja pagi istirahat jam berapa? Kerja siang masuk lagi jam berapa? Pulang petang jam berapa? Disiplin kan? Coba kalau kita di perusahaan nggak disiplin, seharusnya jam 7 sudah masuk kerja, dia datang jam 9. Iya. Seharusnya jam 6 udah ada di kebun, dia jam 10. Sekali diberi peringatan, 2 kali diberi peringatan, lama-kelama dipecat itu, dikeluarkan gaji setiap bulan. Tapi kerja nggak disiplin waktu. Gimana kira-kira itu? Jadi kalau untuk urusan dunia, urusan duit, urusan makan minum kita disiplin waktu, bagaimana dengan sholat? Bukti penghambaan kita kepada Allah. Kita kerja dikasih gaji oleh perusahaan. Dari gaji itu kita bisa makan, minum, bangun rumah, beli kendaraan, dan sebagainya. Kita sholat. Allah yang kasih kita udara gratis tanpa harus membayar, air gratis tanpa harus membeli, sehat diberikan oleh Allah. Mestinya kita disiplin di dalam melaksanakan perintah Allah, terutama perintah sholat. Jangan mengundur waktu. Satu. Yang kedua, Nabi contohkan sholat itu berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Berjamaah lebih afdal dari sendiri 27 derajat. Coba kita kalau urusan duit kan capek dikit gak apa-apa, lama dikit gak apa-apa, jauh dikit gak apa-apa, repot dikit gak apa-apa, yang penting duitnya lebih banyak. Betul Bu? Iya kan? Udah kerja tuh siang, lembur lagi malam, biar duit tambah banyak. Urusan dunia, urusan duit kita begitu. Urusan agama, urusan sholat mestinya lebih lagi dari itu. Sholat sendiri dapatnya 1, kalau diterima berjemaah 27. Di sini dapat 1000, sana 27.000, sini 10.000, ke sana 270.000. Jauh dikit gak apa-apa, yang penting lebih banyak dapatnya. Agama mestinya begitu, punya perhitungan kita ya. Kemudian yang ketiga, Nabi contohkan sholatnya itu di masjid. Ini bersyukur kita punya masjid, alhamdulillah. Kata Nabi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Man alifal masjidah alifahullah. Orang tuh kalau cinta masjid, Allah cinta sama dia. Pingin dicintai oleh Allah gimana? Aktif di masjid. La masjidun usisa ala taqwa. Masjid dibangun atas dasar takwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda orang beriman memakmurkan masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Kelak di hari kiamat 7 golongan Allah naungi. Hari itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, terpaut dengan masjid, ada hubungan erat kepada masjid, cinta, betah dalam masjid. Orang beriman dalam masjid seperti ikan di dalam air, nyaman, betah, enak, nikmat. Tapi orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Walaupun sangkar terbuat dari emas, tapi nggak betah, tetap pingin keluar, pingin terbang di udara bebas, di alam bebas.
Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar, nggak betah. Pantat gatal, mata ngantuk, pikiran kemana-mana. Tanda orang yang dicintai Allah, betah di dalam masjid. Inna buyuti fil ardil masajid wa inna juwali fiha ma'ruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Orang yang masuk masjid berada di dalam masjid, tamuku, kata Allah. Orang kadang bangga, senang, gembira bertamu di rumah pejabat, senang gembira bertamu di rumah pengusaha, bos walet, bos sawit. Mestinya kita lebih bergembira, lebih senang, lebih bersyukur bisa bertamu di rumah Allah. Para pejabat, makhluk ciptaan Allah, hidup mati makan minum sehat sakitnya pejabat Allah yang ngasih. Bos walet, bos karet, bos sawit, makhluk ciptaan Allah, makan minum sehat sakit hidup matinya bahkan surga nerakanya mereka Allah yang menentukan. Kalau kita bangga, senang, gembira bertamu di rumah pejabat, di rumah pengusaha kaya raya, mestinya lebih bergembira bertamu di rumah Allah ini. Kita yang fakir, kita yang miskin bisa bertamu di rumah Allah. Langit bumi milik Allah, dunia akhirat punya Allah, surga neraka yang berhak menentukan hanya Allah. Wa inna allaha laghaniyun hamid. Allah maha kaya, maha terpuji. Wa inna allaha laghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya dari sekalian alam. Kita bertamu di rumah Allah 5 kali sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur datang, kata Allah, tuh hambaku datang bertamu. Asar datang lagi, memang dahsyat ini hambaku datang lagi ke rumah. Maghrib, isya, subuh, subhanallah. Padahal dingin, tapi hambaku tetap datang menjumpai aku. Orang yang aktif di masjid, Allah kenal sama dia tuh. Allah kenal. Ketika Allah sudah kenal, ada masalah, Allah tolong dia. Ta'arraf ilallahi birraha ya'rifka bisyiddah. Kenallah kamu kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, maka Allah akan kenal kepada kamu dikala kamu mengalami kesulitan, dikala kamu mengalami sakit. Ini manusia ini kadang-kadang saat lapang lupa sama Allah, saat kaya lupa sama Allah, saat sehat lupa sama Allah, begitu miskin, bangkrut, begitu sakit baru Allah, ya Allah. Itu pun alhamdulillah, daripada keburu mati belum sempat bertobat. Iya. Allah kenal dengan hamba-hambanya yang 5 waktu datang bertamu, berkunjung ke rumahnya. Maka dengan semangat Mi'raj, dengan semangat Maulid, ayo kita makmurkan masjid kita ini, barokah perusahaan kita ini. Siap insyaallah. Buktikan subuh nanti. Saya sebenarnya pengen bertahan subuh ini, mau buktikan. Cuman harus pulang malam ini juga karena belum pulang saya. Tadi malam itu di sana di Parangbatang, Kecamatan Hanau. Tadi pagi di 107. Malam ini kita kumpul di sini. Insya Allah saya langsung pulang. Tapi nanti saya akan balik lagi. Tanggal 3 malam Ahad, Ahad pagi, Ahad siang, malam Senin di Sampit saya. Nanti tanggal 7 malam ke-8, malam Kamis tuh
dengan 8 pagi, pagi Kamis di Sembuluh saya. Dia sering aja bolak-balik ke sini saya tuh. Tanggal 9 di kilometer 115. Tanggal 9 Februari nanti itu. Jadi sering aja mondar-mandir, cuma jarang masuk ke dalam sini. Nah, tapi rasanya udah berapa kali lah, Tuan Guru lah. Kenal aja ibu-ibu sama saya kan. Kenal aja. Tapi lupa. Tapi lupa. Ini malam ini saya bawa adik-adik santri nih. Bawa adik-adik. Emang saya tuh kalau kemana-mana biasanya bawa santri, tapi tak gilir, gantian nemani di mobil dalam perjalanan sambil menghibur adik-adik santri juga. Di pondok tuh kan terkurung, hari-hari ngadepin kitab, hari-hari ngadepin Al-Quran. Nah sekali-kali bawa jalan-jalan begini kan senang ya, bisa melihat suasana di luar. Nah, sebenarnya saya ingin bertahan, ingin menyaksikan sholat subuh sebanyak apa gitu loh. Tapi yakin saya, sholat subuh nanti itu mungkin lebih banyak dari ini orangnya itu. Amin ya Rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, ini mohon maaf ini, saya tambahkan sedikit. Bisa dikit lagi lah. Jam 10 kurang ini. Tambah sedikit bisa? Enggak lama, sebentar aja, paling 3 jam lagi lah cukup kita. Dikit lagi lah kita sampaikan jam 10. Di samping kita orang tua jaga sholat, anak-anak kita pun juga ajak sholat, suruh sholat, ajari tata cara sholat. Karena kewajiban kita orang tua itu, ku ampusakum wa ahlikum narak, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak istrimu, jangan sampai masuk neraka. Makanya penting sholat itu, kata Nabi, anak umur 7 tahun suruh sholat. Ini kayak gini kan, 7 tahun itu kan kelas 1 SD baru, belum balik, tapi sudah disuruh sholat. Wajib orang tua nyuruhnya itu. 10 tahun umur anak disuruh sholat, nggak mau sholat, fadribu, pukul, kata Nabi. Ayo, saking pentingnya sholat itu loh, nggak sholat pukul, Nabi yang nyuruh. Makanya kata Nabi, semoga Allah merahmati orang tua yang menyimpan tongkat kah, rotankah di rumahnya untuk mendidik ahli keluarganya, anak-anaknya. Ayo Bu, Nabi nyuruh anak umur 10 tahun belum balik disuruh sholat, nggak mau sholat, perintah Nabi pukul. Pakai apa? Pakai rotan bisa. Yang jadi pertanyaan, kalau yang tidak sholat itu ibu bapaknya, dipukul pakai apa? Iya. Tebangkan pohon sawit tuh kan. Nah ini mohon maaf, saya mohon maaf. Lisanul hal ablahu min lisanil maqal. Mendidik langsung dengan praktek perbuatan lebih ampuh ketimbang kata-kata. Kalau kita orang tua tahu main perintah, main suruh, main telunjuk, tapi nggak beri contoh, itu yang menyebabkan anak-anak itu nggak nurut, nggak taat sama orang tua. Kadang-kadang ada bapak nih, ada bapak-bapak jarang kelihatan batang hidungnya di masjid gitu. Nah, jangankan subuh, maghrib, isya aja nggak kelihatan di masjid. Bahkan kadang-kadang Jumat itu loh nggak ke masjid. Tapi bukan teman-teman di sini, bukan, nggak tahu yang di sana lah begitu kan. Dia nggak ke masjid, anaknya yang disuruh ke masjid, kacau. Nah, ini orang Madura ini. Utuh uang Banjar, jangan kamu sholat ke masjid. Kata si anak, bapak aja nggak ke masjid. Nah, emangnya nah.
Makanya kadang-kadang sedih kita tuh. Ada masjid, ada musala, zuhur, asar, maghrib, isya, anak-anak banyak, orang tua gak kelihatan. Ada gak itu Pak? Ada. Di mana? Di mana? Ayo. Kalau udah bapaknya rajin bolak-balik ke masjid, yakin anaknya pun rajin ke. Ada seorang ibu lagi asik main Facebook, seorang ibu lagi asik joget TikTok. Ada TikTok kah di kita nih? Lagi Facebookan, lagi TikTok, lagi asik buka status, anaknya disuruh baca Quran. Nduk, coba kamu tuh ngaji, baca Quran, belajar. Kata si anak, ibu aja main Facebook, ibu aja joget TikTok. Pingin punya anak rajin sholat, orang tuanya contohkan rajin sholat. Pingin punya anak rajin baca Quran, orang tua contohkan rajin baca Quran. Orang tuanya rajin belajar Al-Quran, anak-anak pun rajin belajar Al-Quran. Sebenarnya kewajiban mendidik anak ini kewajiban ayah dan ibunya. Cuman karena mungkin kita sibuk, repot, tuntutan nafkah keluarga, pagi berangkat, petang pulang, malam tidur capek terkapar, pagi berangkat kerja lagi. Ada masjid, ada ustadz, ada TPA, ada madrasah, antarkan anak kita. Jangan sampai ada anak karyawan, baik dia hari-hari di kantor, karyawan pabrik, karyawan kebun, jangan sampai ada anak karyawan di PT, di perusahaan kita ini gak bisa baca Quran. Masjidnya ada, ustadznya ada, gurunya ada. Antarkan anak kita. Ustaz, jenengan tahu saya tuh sibuk, pagi berangkat kerja, petang pulang, malam capek tidur terkapar, besok pagi berangkat lagi, nggak ada waktu ngajari anak tuh. Ini anak saya titip lah Ustaz, tolong diajari, tolong dididik, baca Quran yang betul bagaimana, makharijul hurufnya, tajwidnya. Iya, ajari anak saya Ustaz, istinja yang betul gimana, wudhu yang betul gimana, sholat yang betul bagaimana. Iya, ajar. Ini kadang-kadang ada anak-anak ngaji di madrasah, ngaji di TPA, orang tuanya nggak tahu tuh. Ada itu. Rupanya anaknya ngaji di madrasah tuh ikut-ikutan kawan. Enggak, orang tua yang ngantar. Bahkan bagus berpesan sama ustadznya itu, kalau anakku ada kesalahan tolong nasihati ustaz. Umpamanya bandel betul, susah diurus, dipukul gak apa-apa. Harusnya begitu orang tua tuh. Kalau pengen anaknya jadi anak yang berakhlak, beradab, punya budi pekerti yang bagus, di generasi yang baik, yang tangguh, yang kuat. Tapi kadang-kadang orang tua masukkan anaknya ke madrasah, ke TPA, masukkan anaknya sekolah SD, SMP, masukkan anaknya ke pondok pesantren, anaknya nakal luar biasa, dipukul sama ustadznya, anak nangis, lapor ke orang tua nggak terima, bawa polisi. Gimana anak bisa cerdas, bisa pinter kalau dididik manja seperti ini? Di berbagai sekolahan, di berbagai daerah, guru masuk penjara gara-gara menghukum murid. Bahkan saya termasuk orang yang kecewa berat ketika terjadi gara-gara murid di sekolahan masuk terlambat, dihukum gurunya, suruh nulis sekian halaman, itu malah di tengah murid-murid guru dimarah-marahin sama seorang katanya anggota DPD kah apa itu,
mempermalukan guru di hadapan murid-murid. Maka murid jadi manja di mana-mana. Kok saya teriak-teriak beginilah? Itu beritanya viral tuh kan? Kasihan ibu bapak guru tuh loh. Saya ingat dulu Pak, Bu, waktu masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Di waktu itu saya nih sama teman-teman tuh senang mendengar sandiwara radio Tutur Tinular. Nah ini yang angkatan 40 tahun ke atas lah ini tahu tuh. Kalau anak-anak santri-santri ini nggak tahu nih. Arya Kamandanu tuh loh, Emputung Bajil. Dulu mana bisa nonton di tangan begini, sekarang kan video apa film dibawa kemana-mana. Tutur Tinular. Jadi maka jam tayangnya jam istirahat itu. Arya Kamandanu tuh loh, dan Naga Puspa itu kan. Saking seringnya saya itu mendengar sandiwara radio tuh, sampai ajian Segoro Geni itu hafal mantranya itu. Anak-anak jangan dulu kan, siro lakuning geni, siro angwasani lakuning geni, jakat iro jakat geni, langit iro langit geni, sekoro niro sekoro geni, siapa? Ingat betul saya tuh. Nah, gara-gara kecanduan dengar sandiwara itu, jam istirahat kami cepat-cepat keluar dari sekolahan tuh dengar sandiwara. Di belakang sekolahan kita itu, di rumah orang belakang sekolahan tuh. Nah, pas jam kedua masuk, bel berbunyi, sandiwara belum selesai. Sama teman, gimana ini? Masuk deh, tanggung, biar aja lah, lanjut aja. Nah, nggak masuk jam kedua, besok dihukum sama guru tuh. Dihukum beberapa orang, saya termasuk diantaranya itu, berdiri, kaki sebelah, kemudian megang telinga begini nih. Dicubit lagi sama guru. Anak-anak masih kecil, pulang ke rumah nangis, lapor sama bapak, Pak, dihukum sama guru. Kata bapak saya, sini tak tambahin lagi hukumannya itu. Dipukul lagi di rumah tuh. Kalau kamu tidak berbuat kesalahan, gak mungkin kamu dihukum sama gurumu, kata orang tua saya. Yang dihukum semua kan? Enggak Pak, kami ada beberapa orang, yang lain gak dihukum. Nah itu yang gak dihukum karena gak melakukan pelanggaran. Kalian buat kesalahan, makanya dihukum. Nih tak tambahin hukumannya. Begitu orang tua dulu mendidik anak-anaknya. Orang tua zaman now cemen. Anak dicubit, anak dirotan sama gurunya gak terima. Bawa polisi, tangkap. Wah ini perlindungan anak katanya begitu. Dan guru juga menghukum murid itu nggak mungkin nyakiti, nggak mungkin nyiksa, sekedarnya aja. Seperti kita orang tua juga, kita pingin anak kita menjadi anak yang baik. Ada kesalahan kita nasihati, nggak nurut kita marahi, nggak ada perubahan, kita pukul juga kan. Nah begitu juga guru tuh punya beban moral. Dia pingin anak orang ini menjadi anak yang baik, cerdas, pintar, jadi generasi yang bagus, berakhlak mulia. Ada kesalahan beri nasihat, nggak berubah dimarahi, kadang-kadang juga dipukul. Kenapa orang tua punya anak di rumah, anaknya berbuat salah dipukul? Ketika anak diantarkan ke sekolahan berbuat salah dipukul guru, orang tua nggak terima, manja. Akhirnya
anak-anak jadi berani sama guru, bahkan gara-gara terlalu dimanja berani juga sama orang tuh. Oke, Bapak Ibu, ayo sekolahkan anak kita SD, SMP, SMA, kuliahkan S1, S2, S3, jadi profesor, jadi doktor, jadi pejabat. Iya, silakan jadi bupati, gubernur, jadi mantri, jadi anggota DPR, jadi presiden, silakan. Tapi agama jangan diabaikan, iman jangan sampai di belakang nih. Lebih mantap lagi kalau Bapak Ibu anak kita masukkan ke pondok pesantren. Jadikan anak-anak yang hafal Quran 30 juz. Nih kebetulan yang saya bawa nih 3 orang nih udah habis Quran semua ini. 3 orang nih, salah satunya ada anak saya itu yang ganteng-ganteng mirip bapaknya itu. Setiap tahun pesantren kita mengeluarkan hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Sekarang ada yang di Yaman, ada yang di Banjar, ada yang di Jawa melanjutkan. Ada juga yang bertahan melanjutkan di pondok aja sampai ngajar juga. Alhamdulillah. Setiap tahun. Kalau Bapak Ibu punya anak hafal Quran, nanti di hari kiamat Allah pakaikan mahkota yang lebih terang dari cahaya matahari. 10 orang fasik pendosa udah diponis neraka, dengan syafaat habis Quran 10 orang nggak ke neraka, dibawanya ke surga. Ingin ibu bapak masuk surga, anaknya masukkan pesantren, suruh ngapal Quran. Ingin paman bibi masuk surga, anak keponakan suruh ke pesantren menghafal Quran. Kakek nenek pingin masuk surga, cucunya kirim pesantren menghafal Quran. Bahkan bukan hanya menghafal Quran, dia ngaji kitab kuning, ngaji kitab gundul. Ini kadang-kadang jangankan kitab gundul, kitab gondrong aja gak bisa baca. Oh, di pesantren yang gondrong dibaca, dihafal, yang gundul, yang botak pun juga dibaca, dihafal, gitu kan. Nyatanya, yang pasti anak kita didik dengan agama, masukkan ke madrasah, masukkan ke pondok pesantren, akan menjadi anak yang berakhlak, jadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terutama anak yang jaga sholat. Orang tua jaga sholat, anak jaga sholat, maka kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, keselamatan hidup dunia akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jam 10 persis, sekira itu aja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kapan-kapan jenengan berliburan ke Pangkalan Bun, mungkin mau ke bandara, mau ke pelabuhan, monggo silakan mampir di pondok pesantren saya. Pas di tengah-tengah kota, di pusat kota, dekat bundaran Pancasila itu kan, taman kota di situ. Itu di depan Hypermart itu, di depan City Mall, Hypermart. Pas nyebrang jalan aja, di situ pondok pesantren kita. Kapan-kapan ibu-ibu berliburan, nanti belanja ke Hypermart, mampir ke pondok. Mantap lagi belanja ke Hypermart, borong itu makanan di situ, berapa kresek begitu kan, bawa ke pondok, kumpulin anak-anak, ayo duduk, nih le, ayo le, makan, mau senang santri. Silakan ke Pangkalan Bun mampir. Cuman terus terang saya mohon maaf, saya memang jarang di tempat. Kalau nggak ada kesibukan ya di pondok aja. Tapi kalau banyak jadwal pengajian seperti ini kan memang jarang di rumah. Silakan di sana ketemu sama santri putra, santri putri. Ada kurang lebih 400-an santri kita di sana, baik jurusan tahfiz Quran maupun jurusan kitab. Hanya dengan pendaftaran 1 juta rupiah saja, itu pun dah kita kasih lemari, kasur, bantal. Gak ada uang bangku, gak ada uang gedung, gak ada uang listrik, gak ada uang air. 1 juta tok udah dapat lemari, kasur, bantal. Per bulannya hanya 200.000 aja. Itu pun untuk makan dia, makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Cukup Pak Kiai, cukup. Allah yang mencukupi.
Tapi hitung-hitung matematika, ya matematikanya nggak cukup. Tapi Allah yang mencukupi. Semudah, semurah itu. Sampai sekarang saya udah nggak tahu berapa banyak santri kita yang sudah hafal Quran 30 juz. Ayo masukkan anak kita ke pondok-pondok pesantren. Mau yang mahal ada, mau yang murah pun juga ada. Nah, begitu insya Allah. Baik dari Allah, salah khilaf saya mohon maaf. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu kama tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas wal jinna jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judab wal junun wa sayyi'il asqam. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsha واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وذريتنا وطلابنا من أهل العلم والدعوة والخير والسعادة والمعرفة والاستقامة. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة منورة في عهد رسول الله واجعل مساجدنا كمسجد رسول الله. اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة ورجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وصبياننا كصبيان الصحابة. اللهم اجعلهم حفظة القرآن علماء العاملين الغنى المهجلين الداعين إلى سبيلك في أنحاء العالم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واهدنا والمسلمين وأصلح لنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ولا يخافون لومة لائم. وألف بين قلوبهم واجعلنا منهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, dari Allah salah sekali lagi saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdih. Ayo sama-sama kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.